Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB Pertanian part 20 ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya silahkan ditonton ya. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal nomor 61. Benih yang memiliki daya kecambah lebih 80%, biji matang, kering, sehat, bernas merupakan ciri utama dari A. Benih penjenis, B. Benih dasar, C. Benih unggul, atau D. Benih pokok. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A, benih penjenis, itu adalah benih produksi hasil pengawasan pemulihan tanaman untuk perbanyakan benih dasar. Jadi ini salah ya teman-teman. Untuk B, benih dasar, itu adalah hasil turunan pertama dari benih penjenis. Jadi ini juga bukan. Untuk D, benih pokok, itu adalah hasil keturunan dari benih pendasar dan benih dasar. Jadi ini juga salah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, benih unggul. Oke, sudah paham? Ingat-ingat, lanjut soal nomor 62. Mikroorganisme yang memiliki sifat di antara fungi dan bakteri, peka terhadap suasana asam, hidup baik pada pH 6-7,5 adalah A. Alga tanah, B. Actinomycetes tanah, C. Fungi tanah, atau D. Bakteri tanah. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Untuk A. Alga tanah, itu adalah mikroorganisme yang memiliki klorofil yang dapat hidup di lapisan permukaan tanah dan juga dapat hidup di padang rumput. Jadi ini salah ya. Untuk C, fungi tanah, itu adalah jasad mikro yang tidak berklorofil, hidup pada situasi masam, basah, dan netral. Jadi C ini juga salah. Untuk D, bakteri tanah, itu adalah jasad mikro bersel satu, berkembang biak dengan baik pada kondisi tanah yang subur. Ini juga salah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, Actinomycetes tanah. Oke, ingat-ingat. Lanjut soal nomor 63. Senyawa yang terdapat dalam tumbuhan segar seperti lignin, minyak, lemak, resin, dan suberin merupakan A. Hasil dekomposisi akhir yang sederhana, B. Senyawa tidak resisten, C. Senyawa sukar didekomposisikan, atau D. Senyawa mudah didekomposisikan. Baiklah, kita bahas satu-satu. Untuk A, hasil dekomposisi akhir yang sederhana itu terdiri dari CO2 dan air, nitrat, sulfat. Jadi ini salah ya. Untuk B, senyawa tidak resisten, ini juga salah karena asam amino, amida, alkohol, dan aldehida adalah senyawa tidak resisten. Jadi ini bukan. Untuk D, senyawa mudah didekomposisikan, ini juga salah karena selulosa, zat pati, gula, dan protein adalah senyawa mudah didekomposisikan. Jadi ini salah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, senyawa sukar didekomposisikan. Oke, lanjut soal nomor 64. Interaksi langsung antara tanaman tetapi tidak saling merugikan, mengganggu, merusak adalah A. Epifit, B. Simbiosis, C. Tanaman yang memanjat, D. Parasitisme. Oke, kita bahas satu-satu.
Untuk B, simbiosis. Ini salah karena simbiosis itu adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya pada tanaman leguminosa. Untuk C, tanaman yang memanjat. Ini juga salah karena salah satu dari tanaman harus memberi sarana untuk memanjat, dapat menguntungkan atau merugikan. Jadi ini juga salah. Untuk D, parasitisme. Ini jelas salah ya karena tanaman inang rugi sedangkan tanaman parasit untung. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, epifit. Contohnya pada tanaman anggrek. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 65. Serangga yang merupakan hama penting menyerang sayuran, mengunyah dan dapat menerowong di bawah permukaan tanah dengan memakan akar tanaman termasuk A. Orthoptera, B. Isoptera, C. Thysanoptera, atau D. Hemiptera. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk B, Isoptera. Ini salah karena jenis rayap menyerang tanaman berkayu. Untuk C, Thysanoptera, ini juga salah karena serangga penusuk dan penghisap kecil dengan panjang 1-10 mm menjadi penular banyak virus seperti layu perca, daun tomat. Untuk D, Hemiptera, ini juga salah karena termasuk kelompok hama penusuk dan penghisap besar seperti kutu, lalat, wereng. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, Orthoptera. Oke, ingat lanjut soal nomor 66. Daur hidupnya tidak lebih dari 1 tahun, hidup di darat dan dapat dilestarikan dengan biji atau spora, merupakan jenis gulma. A. Digitaria sp, B. Beta sp, C. Ageratum conizoides, atau D. Ceratophyllum demersum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk A. Digitaria sp, ini salah karena termasuk gulma darat dari kelompok biennial yang daur hidupnya 2 tahun. Jadi bukan ya. Untuk B. Beta sp, ini juga salah karena termasuk gulma darat dari kelompok biennial, daur hidupnya juga 2 tahun. Untuk D. Ceratophyllum demersum, ini juga salah karena masuk ke kelompok gulma air. Jadi ini bukan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, Ageratum conizoides, karena masuk ke dalam kelompok gulma darat, daur hidup 1 tahun. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 67. Alat pengolah tanah yang dapat membalik, menggemburkan tanah yang lengket, kering, dan bebatuan dan banyak sisa perakaran adalah A. Bajak singkal, B. Bajak piringan, C. Bajak putar, atau D. Bajak pahat. Baiklah, kita bahas satu-satu. Untuk A. Bajak singkal, ini salah karena alat ini hanya dapat menggemburkan tanah pada kedalaman 20-30 cm. Untuk C. Bajak putar, ini juga salah karena termasuk alat untuk pengolah tanah 1 kali saja untuk menghasilkan tanah yang gembur. Untuk D. Bajak pahat, ini juga salah karena bajak ini dapat merobek dan memecah tanah yang keras dan kering. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, bajak piringan. Oke, lanjut soal nomor 68. Selisih antara kadar air pada kapasitas lapang dikurangi kadar air pada titik layu permanen merupakan A. Air higroskopik, B. Air kapiler, C. Air gravitasi, atau D. Air tersedia.
Oke, kita bahas satu-satu ya teman. Untuk A, air higroskopik, ini salah. Karena air higroskopik adalah air yang diserap oleh tanah tetapi tidak tersedia bagi tanaman. Untuk B, air kapiler, ini juga salah. Karena air kapiler adalah air dalam tanah yang sebagian besar tersedia bagi tanaman. Untuk C, air gravitasi, ini juga salah karena air gravitasi adalah sisa air yang berlebihan yang dapat diikat oleh tanah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, air tersedia. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 69. Saat ini manusia dapat sebagai faktor hidup utama untuk penyebaran penyakit: A, virus, B, jamur, C, patogen tanaman, atau D, bakteri jamur. Baiklah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk B, jamur, ini salah karena kebanyakan penyakit jamur penyebarannya dilakukan oleh udara dan air. Untuk C, patogen tanaman, ini juga salah karena disebarkan oleh dua kelompok, yaitu yang dapat hidup pada bahan organik mati dan yang memiliki spora. Untuk D, bakteri jamur, ini juga salah karena pada tanaman penyebarannya dapat ditularkan melalui benih. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, virus. Seperti yang lagi viral saat ini, virus corona. Baiklah, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 70. Mengelompokkan hasil panen berdasarkan kelas mutu seperti ukuran, keseragaman warna, dan bentuk merupakan penanganan pasca panen dengan A, sortasi, B, grading, C, pembersihan hasil panen, atau D, pengemasan. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk A, sortasi, ini salah karena sortasi adalah tindakan meliputi pemisahan hasil panen yang baik dan yang jelek secara fisik. Jadi ini salah. Untuk C, pembersihan hasil panen, ini juga salah karena merupakan tindakan terutama untuk menghilangkan kotoran bagian tanaman yang tidak berguna sehingga penampilan hasil lebih menarik. Untuk D, pengemasan, ini juga salah karena tindakan untuk melindungi hasil dan memperpanjang daya simpan hasil. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, grading, karena mengelompokkan hasil panen berdasarkan kelas mutu, ukuran, warna, bentuk. Oke, sudah paham ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.